Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, balik lagi nih di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Bareng aku Farai yang udah lama banget ya nggak sapa-sapaan bareng insan muda semuanya. Semoga insan muda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, for your information aja nih insan muda, kenapa sih aku akhir-akhir ini jarang banget muncul ke permukaan? Ya, karena kuliahku udah masuk semester 6 dan aku juga ikut magang, aku juga aktif di beberapa organisasi, dan juga aku freelance kerja juga. Maka dari itu akhir-akhir ini aku kayak pusing banget dan kewalahan untuk bagi waktunya. Ditambahin lagi sama omongan orang-orang yang kayak, kenapa sih serius kuliah banget? Kenapa sih sibuk banget? Biasa aja kali, nanti juga ujung-ujungnya ngurus anak dan suami di rumah. Makin nambah kan tuh capek dan pusingnya. Mungkin nggak aku doang ya yang lagi ngalamin, mungkin insan muda juga pada ngalamin hal yang serupa sama Farai. Kebetulan banget pada episode kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana sih caranya membagi waktu dengan baik dan kenapa sih perempuan itu harus sekolah yang tinggi. Pas banget kan sama keadaan aku dan insan muda semuanya. Daripada bingung dan kita tidak menemukan solusi bagaimana mengatasi keriuhan hidup ini, langsung aja Farai panggil narasumber kita kali ini yang pastinya keren banget, cantik, muslimah, dan pastinya juga menginspirasi banyak orang. Dan akhir-akhir ini narasumber kita yang pada hari ini viral di beberapa sosial media. Kepo kan siapa orangnya? Tetap stay tune terus di Sufada Radio for Young Muslim Generation. Oke, insan muda, kali ini kita sudah bersama Kak Diva Kurniani Tias. Halo Kak Diva, gimana nih kabarnya? Halo insan muda. Alhamdulillah baik pastinya. Alhamdulillah. Nah, boleh banget nih kalau Kak Diva mau nyapa-nyapa insan muda. Halo insan muda, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bisa bisa melakukan aktivitas sesuai keinginan kalian, bisa mencapai cita-cita sesuai keinginan kalian, dan tetap dengerin Radio Sufada FM. Sufada Radio. Sufada Radio. Masya Allah, aku juga baru kali ini mau ngobrol sama orang tuh tapi kayak sedeg-degan ini karena lihat Kak Diva, Masya Allah cantik banget ya Allah. Cantik kamu deh kayaknya. Biasalah perempuan ya, gitu peres-peres. Oh iya, betul. Oke, nah ada fakta menarik nih insan muda. Kak Diva ini adalah lulusan bergelar doktor termuda di ITS. Masih berusia 24 tahun tapi sudah menyandang gelar doktor. Dan bisa dikatakan sebagai pencapaian yang diinginkan banyak orang ya Kak ya di usia yang masih muda ini. Salah satunya aku juga mau banget, tapi ngadepin semester 6 awal aja udah kayak banyak sambatnya. Jadi kayak aduh, bisa gak ngikutin jejaknya Kak Diva di umur 24 tahun gelar dokter nih. Ngelewatin semester 6 aja kayak udah gitu, banyak-banyak istighfar gitu. Nah, sebelum ambil kuliah di ITS juga, Kak Diva adalah alumni S1 Teknik Informatika di Universitas Brawijaya Malang. Keren banget kan, perempuan tapi anak teknik nih, keren banget kan. Aku juga kayak agak insecure gitu sebenarnya. Waktu mau wawancara Kak Diva, waduh, aku tahu Kak Diva ini yang pernah muncul di Vogue Aktif deh. Terus kayak beberapa kumparan berita yang lain gitu kan. Terus aku kayak aduh insecure banget, tapi gak apa-apa deh, kayak aku jadi gila ini 24 tahun udah jadi dokter, gelar dokter, dan aku kayak jadi terpacu gitu loh Kak, harus bisa ngelewatin masa-masa sulit di semester akhir ini, dan siapa tahu nanti mau lanjut ke S2 dan S3 kayak Kak Diva gitu. Amin. Bisa. Amin ya Allah. Kalau boleh tahu belakangan ini kesibukan Kak Diva apa aja nih setelah lulus? Oke, setelah lulus kemarin itu saya jadi asisten riset, kemudian juga jadi konsultan di kayak di perusahaan di bidang kesehatan, tapi saya bagian IT-nya.
Nah, terus sekarang alhamdulillahnya baru ini akhir-akhir ini baru 3 bulan sepertinya jadi dosen di Teknik Informatika di Universitas Brawijaya. Wah, berarti sekarang jadi Bu dosen ya ini. Ini panggilnya Bu dosen apa Betul. Kak Diva aja nih? Kak aja, Kak aja, Oh, Kak Kak aja, aja. oke. Biar kayak lebih kelihatan masih muda banget gitu ya. Kita Mudah masih gitu ya. seumuran gitu. Oke, oh berarti mengabdi di alma mater yang lama ya, di UB. Karena S1-nya dulu di UB ya. Oke, Mm-mm. jadi dosen teknik informatika juga. Hmm, Nah, betul. oke. Wah, luar biasa. Nah, untuk dapetin gelar dokter di usia 24 tahun ini tuh apa udah jadi cita-cita sejak dulu waktu masih sekolah atau kayak ada hal lain yang bikin Kak Diva tuh termotivasi gitu untuk mendapatkan gelar dokter ini? Oke, mungkin kalau ditanya oleh Farai bahwa apakah cita-citaku itu ingin mendapatkan gelar dokter di usia muda, pasti jawabannya enggak gitu. Karena dulu aku tuh tipe yang benar-benar kayak apa ya, ya udah kalau memang disuruh orang tuaku, jadi kalau mamaku udah bilang aku disuruh A, ya udah aku akan menjalani itu. Jadi bukan tipe orang yang aku pengen A, ya udah aku akan melakukan itu. Jadi bukan yang apa ya sesuai dengan ambisius aku tapi lebih ke Oh, sesuai oke. ambisius mamaku kayaknya lebih kayak gitu. Nah, dan juga aku tuh bukan tipe anak yang kayak apa ya kayak terus belajar gitu enggak, tapi malah suka main gitu daripada belajar. Karena apa? Karena saat itu saya mikirnya kalau ketika kuliah itu mikirnya bahwa ketika seumpama di mata kuliah A nih, terus ketika aku masuk di mata kuliah itu aku nggak paham sama sekali. Hmm. Jadi aku daripada aku masuk kelas itu, aku mending belajar sendiri daripada aku Hmm. membuang-buang waktu ketika aku masuk kelas itu dan juga nggak paham. Akhirnya itu akhirnya aku kadang juga main atau ketika masuk pun aku masih apa ya belajar yang lainnya kayak gitu daripada aku fokus di mata kuliah itu. Jadi jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Nah, terus juga aku itu juga tipenya kalau semua aku mengambil sesuatu sama oh aku sudah teknik informatika di S1 ini. Ya gimana caranya? Aku harus lulus. Nggak boleh kata entah molor entah apa, pokoknya aku harus menyelesaikan ini. Mungkin kalau sama molor pun pasti aku harus menyelesaikan bagaimana caranya. Nah, saat itu pun ketika aku lanjut, jadi setelah aku lulus itu aslinya kan juga ada kan ego-ego anak muda gimana kita tuh juga habis lulus pengennya kan kerja gitu kan. Hmm. Nah, tapi tetap orang tua karena background mamaku itu adalah seorang guru kan pasti apapun yang difokuskan adalah ilmu atau pendidikan. Nah, Pendidikan. saat itu aku tapi Oke. bilangnya tuh bahwa aku pengen kerja apalagi informatika kan sekarang boomingnya di startup dengan gaji besar gitu Iya, kan. iya. Ya kan saat itu pun ada ya beberapa startup yang menawariku kayak buat langsung kerja saat itu terus tapi nggak boleh karena di luar Malang kayak gitu di luar kota Hmm. Malang. Oke, akhirnya aku mencoba untuk mencari beasiswa. Tapi di sisi lain mencari beasiswa pun ini kayak banyak kendala karena memang aku sendiri itu nggak memperbolehkan aku untuk mencari beasiswa ke luar negeri ataupun di luar Ah, Malang kayak gitu. Jadi benar-benar kayak di posisi harus di oke, Malang ya. iya harus di Malang. Kalaupun kerja harus di Malang. Gimana caranya harus di Oke. Malang kayak gitu. Oke, di situ aku coba untuk ya udah aku coba kerja dulu ya. Intinya itu kayak aku ingin apa ya? Rasa ingin tahuku itu agar bisa terimplementasikan gitu. Jadi aku coba saat itu kerja di salah satu startup. Hmm. Ternyata ketika aku kerja dia tidak menemukan kenyamanan gitu. Ternyata emang aku nggak nyaman di kerja ini di pekerjaan. Ya meskipun gajinya besar tapi kalau nggak nyaman kan nggak bisa gitu kan. Iya. Nah akhirnya dan alhamdulillahnya itu ada open kayak beasiswa Kemenristek itu namanya beasiswa PMDSU. Oke. Aslinya aku pun itu juga tidak berharap banyak karena jurusanku itu ada sih di beasiswa itu ada teknik informatika dan maksimal kan tapi kan di ITS gitu kan di Hmm. ITS dan keminatannya itu beda sama aku. Jadi kalau aku tuh fokusnya ke optimasi. Nah kalau yang di ITS-nya sendiri itu fokusnya lebih ke kayak sensor gitu. Kayak sekarang kalau kamu paham kayak apa ya, fingerprint atau apa kayak Oke. gitu-gitu. Pokok fokus ke ya, fokus ke sensor gitu kan. Nah aku tuh bukan fokus itu.
akhirnya aku cari, ternyata ada satu promotor atau namanya pembimbing lah kalau di S1, pembimbing yang fokusannya itu optimasi, tapi di jurusan teknik industri. Nah, saat itu aslinya tuh aku udah kayak, aduh aku males kayak, kayaknya aku nggak bakal keterima karena kan ujiannya itu ya pasti basic-basic teknik industri, bukan teknik informatika lagi, dan aku nggak bisa gitu kan. Saat itu nggak bisa. Nah, aku tapi karena ya keinginan orang tua, bagi lagi pasti coba gitu. Coba wis udah dicoba. Aku saat itu pun aku diantar ke ITS-nya, diantar. Itu Pas boleh ngumpulin ya berkas. akhirnya? Boleh di luar Malang nih akhirnya? Boleh, soalnya kan karena di Malang teknik informatikanya kan kalau S2 tuh masih B kan kalau di sini kebanyakan. Nah, kalau di kan maksimal kalau di ITS ya udah jelas bagus, pasti auto akreditasinya A gitu kan. Nah, Ya. makanya oke, akhirnya boleh diantar tuh. Jadi saat itu aslinya mepet banget sih. Kalau di UB itu kan sama aku ujian. Lulus udah yudisium itu Januari, wisudaku tuh masih lama. Dan itu mepet banget sama pendaftaran. Jadi wisudaku tuh Juni apa Agustus gitu. Pokoknya mepet sama penutupan PMBSU. Nah, di situ banyak lah kayak drama-drama gitu kan. Tapi aku dianterin mamaku cuma ya udah dicoba aja sih, sampai dimarah-marahin karena berkasku kurang dan sebagainya. Mamaku ya karena nganterin ya tahu lah ya. Terus dari situ aku udah aku kayaknya nggak keterima kan, kayaknya udah nggak bisa kayaknya gitu, mending aku kerja aja. Jadi menurut kayak udah anaknya patah semangat gitu sih. Jadi ya saat itu ternyata ya karena keinginan orang tua ya, balik lagi ya ternyata ya diberikan jalan. Makanya kalau ditanya oh kan ini cita-cita, enggak gitu, tapi malah lebih ya udah ikutin alur aja kayak gitu. Oke, terus enjoy nih Kak, selama jalanin S2 dan S3 ini kan karena beda sama peminatannya Kak Diva ya. Terus habis gitu juga dari orang tua juga. Nah, itu apa kayak pernah nggak waktu di perjalanan tuh ngerasa kayak salah jurusan atau males gitu untuk ngelanjut? Karena kan juga di luar Surabaya, di luar Malang ya, di Surabaya. Takutnya nanti mungkin orang tua ada kayak nggak setujunya lagi gitu. Atau gimana? Oke. Enjoy nggak waktu jalannya? Kalau mau masalah jurusan tuh aslinya aku udah mulai S1 sih. S1 tuh merasa udah salah jurusan. Oke. Terus dilanjut lagi S2-nya salah jurusan lagi. Jadi S1 itu aku udah ngerasa salah jurusan karena peristiwa. Jadi ketika maba, aku tuh ada satu mata kuliah namanya pemrograman dasar. Saat itu kalau coding, nah codingnya tuh tulis tangan. Jadi kan kalau kita kan kalau di komputer kan langsung ada rumusnya gitu kan. Nah ini tulis tangan. Jadi kalau udah salah ya langsung nol. Jadi setiap aku kuis langsung nol gitu. Jadi kan langsung kayak, lah ini gimana kok nol terus, kan auto E atau D gitu kan. Maksudnya aku mikirnya udah jangka panjang gitu kan. Terus itu udah kayak, wah kayak ini salah jurusan nih kayaknya gitu kan. Tapi mikirnya lebih ke saat itu kalau aku tipenya itu gini, jadi kalau tiap malam itu kayak mikir gitu, kenapa aku masuk sini, kenapa kayak gitu. Jadi bertanya pada diri sendiri, terus gimana caranya kalau aku masuk sini bisa keluar, gimana gitu. Nah akhirnya saat itu aku langsung kayak balas dendamnya itu di UTS dan UAS. Jadi gimana caranya aku harus belajar, harus bisa. Dan alhamdulillahnya nilaiku lebih bagus gitu daripada teman-temanku malahan. Jadi saat itu akhirnya ternyata aku nggak salah jurusan kayak gitu. Mungkin itu kemarin struggleku sebelum masa-masa transisi dari SMA ke kuliah gitu loh. Jadi ini tuh mungkin masa-masa transisi dan struggle-nya ketika aku S1 itu. Ketika S1 ya, saya di S2 itu lebih berat lagi. Jadi kalau merasa jalan jurusan itu enggak sih. Menurutku aku enggak merasa salah jurusan, tapi lebih ke merasa bebannya tambah berat sih. Jadi pasti ya. Mungkin kalau orang melihatnya jurusan teknik gitu kan, mungkin teknik informatika sama teknik industri itu sama-sama teknik. Tapi kita itu belajarnya sangat beda dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau di informatika kita fokusnya ke teknologinya gitu kan, kayak pokoknya masalahnya gimana pun pokok teknologinya seperti ini. Sama masalah masalah A gitu ya. Nah itu pokok implementasinya ya pakai teknologi gitu. Nah kalau di industri kita itu kayak harus bertanya apakah permasalahan A ini adalah sebuah masalah yang harus kita pecahkan kayak gitu. Jadi
bukan mempertanyakan teknologinya, tapi lebih mempertanyakan apakah memang ini sebuah masalah. Jadi sudut pandangnya udah beda. Terus kalau S2, jadi aku sering juga open di apa ya, kayak cerita di sosmed apa di Instagram gitu. Jadi pernah saya bilang tuh bahwa jangan sampai kalian itu mengambil jurusan yang berbeda dan juga fast track. Nah, saat itu kan aku S2-nya cuma 1 tahun kan. Jadi basicmu dasar. Kan kalau S2 tuh hitungannya kayak kamu tuh melanjutkan dasarmu dari S1, terus kamu mengimplementasi permasalahan di S2 kayak gitu. Tapi yang lebih memang kayak apa ya? Kalau di S2 kan pokok di S1 kan kayak kamu pokok ini mengimplementasikan metode, oh udah jalan, oke. Okay. Nah, kalau di S2, apakah benar permasalahan ini tuh dengan metode ini? Kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau S2 jurusannya beda, berarti belajar basicnya lebih banyak dong. Iya, Yang iya. belajar Mulai dari awal tahun, lagi ya. nah, ya kamu yang belajar 4 tahun itu harus kamu belajar S2. Iya, Dan iya. juga kamu harus belajar untuk implementasi dan sebagainya. Nah, itu apalagi juga membentuk apa ya, pemikiran pola pikir permasalahan, menyelesaikan permasalahan itu juga harus belajar dari situ. Makanya dari situ tuh mungkin merasa salah jurusan pasti kan karena aku udah tahu di awal daftar, memang aku udah salah jurusan, tapi lebih ke beratnya menjalaninya itu. Siapa lagi saat itu aku dapat beasiswa, namanya kan beasiswa itu kayak orang sarjana unggul. Jadi orang tuh pasti melihatnya, oh ini anak unggul. Jadi pasti orang itu berekspektasinya tinggi sama aku, kalau apapun pasti aku bisa. Padahal aku tuh nggak bisa apa karena aku bukan jurusan ini. Itu mungkin di S2. Kalau di S3 lebih berat lagi. S3 lebih ke apa ya, kita itu teman-temannya sudah berbeda, lebih ke udah orang tua-tua gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, terus mereka tuh lebih dewasa dibanding kita, apalagi kak kita mungkin di umur-umuran masih muda tuh kebanyakan ya apa ya, insecure, anxiety dan sebagainya gitu, mentalnya tuh labil banget. Itu yang mungkin ini, dan itu sangat idealis. Anak muda tuh sangat, kalau pengen A, aku pengen A. Nah, di S3 itu nanti kita akan belajar bahwa kamu pengen A belum tentu A, itu pasti bisa B, C, D, E kayak gitu. Mungkin kok kayak si Fare, si apa kan mau S1 mungkin mikirnya aku pokok pengen lulus, pokok pengen kerja. Nah, itu nanti akan berbeda seiring dengan berjalan waktu, bahwa lulus ini ternyata buat apa. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kayak gitu. Iya, iya, iya. Benar banget. Jadi selama S2, S3 awal-awal udah paham dulu, paham ya kalau misalnya emang udah salah jurusan, tapi namanya juga manusia, kalau misalnya nggak dicoba langsung itu kita nggak tahu kita bakal bisa apa enggak gitu kan, ngelewatin struggle itu. Nah, waktu jalani S2, S3 nih, itu apa nggak ada omongan dari orang-orang nih kayak kenapa kok sekolah tinggi-tinggi nggak cari kerja aja gitu, perempuan juga, terus jauh dari rumah, misalnya kan luar kota, terus ujung-ujungnya nanti juga ngurus anak sama suami di rumah kayak gitu kan. Terus kenapa sih kok harus sekolah tinggi-tinggi banget, buang-buang waktu, buang-buang uang misalnya kayak gitu. Fari juga pernah ngalamin kayak gitu soalnya, karena masih S1 padahal, tapi emang kegiatannya banyak, dan kayak dapat omong-omongan orang kayak gitu tuh kayak bikin ngedown gitu. Nah, Kak Diva sendiri pernah nggak kayak dapat omongan gitu dari orang lain, karena Kak Diva perempuan dan sangat tinggi banget ini apa gelar pendidikannya, apalagi S3. Ada yang pernah bilang gini juga, Farah pernah dengar, jangan tinggi-tinggi sekolahnya nanti dapat jodohnya susah gitu, karena cowok nggak berani deketin kayak gitu loh. Nah, itu yang menurutnya Kak Diva harus gimana kita nanggepinnya? Oke. Kalau sama mama yang paling sering mungkin yang ini sih, yang apa, yang jodoh itu sih, karena pasti kayak Mbak Diva nikah dulu baru ini, tapi satu sih ada yang kayak mikirnya udah nikahnya nanti aja, karena aku juga berpikirnya bahwa struggle orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang ketika single itu struggle-nya memang diri sendiri, mungkin diri sendiri lebih ke mentalnya belum kuat, terus mungkin orang tuanya udah apa ya, butuh perhatian kita dan sebagainya. Kemudian kalaupun kita menikah nanti struggle-nya juga beda, mungkin nanti ada anaknya, ada permasalahan suaminya dan keluarga dan sebagainya. Jadi menurutku ya kalau aku ya, kalau mungkin dulu aku itu lebih gini sih, karena aku tipenya itu
agak sensian gitu ya. Jadi karena umur masih udah tuh pasti sensi dan baper itu sangat kental, apalagi udah sensi, baper, nangis gitu kan, pasti ujungnya nangis gitu. Akhirnya enggak terus bisa ngerjain gitu kan. Nah, kalau aku biasanya itu langsung menghindari. Jadi tipe aku tuh agak menghindari. Jadi mungkin minggu pertama, kedua aku agak menghindari. Tapi saat itu aku langsung, nah ini juga aku tiap malam itu selalu kayak tanya. Tadi kayak kenapa aku harus kuliah, kenapa dan kayak harus bonding sama Tuhan gitu loh menurutku. Jadi selain kita sholat, ketika ibadah malam itu nggak apa sih overthinking, tapi overthinkingnya tuh yang menemukan solusi, jangan overthinking tapi kayak yang langsung nambah pusing overthinking lagi. betul jadi overthinkingnya tuh yang menemukan sebuah solusi. Jadi selalu aku bertanya kayak kenapa ya aku tuh jalannya kayak gini, kenapa ya kenapa ya jalannya kok kayak gini, kenapa kok orang-orang berkata kayak gini dan sebagainya, kenapa kok penelitianku tuh susah dan sebagainya. Dan saat itu tuh kayak berpikir lebih positif, kayak oh penelitianku memang susah sih, aku nggak bisa, tapi mungkin ini adalah jalanku untuk bisa meraih kesuksesan. Mungkin nanti aku bisa jadi profesor di bidang ini masih kan kayak gitu-gitu banget. Jadi ini lebih ke positif. Nah saat itu kalau udah yakin, aku langsung kayak memberanikan diri untuk bertemu orang-orang itu, meskipun kayak ditanyai gimana Mbak punya jodoh gini-gini, terus nanti hati-hati loh ya, nanti ada yang paling jahat itu kayak dibilang perawan tua, nanti hati ya jadi nanti di perawan tua, iya kayak gitu. Aku kadang biasanya bilang loh kalau sama sekalian tanya sekalian dicariin dong, jadi kan kayak gitu, jadi kayak ditanggapi santai aja ya. Betul. Dan menurutku ya yang satu juga sih, menurutku kayak kita tetap bersilaturahmi dengan mereka. Belum bisa jadi mereka memang kayak itu bentuk pedulian kita, pedulian mereka kepada kita, dan nantinya bisa jadi kita butuh mereka di masa depan, entah nanti ketika aku butuh penelitian terus butuh orang ini, ya udah kita tetap menjaga silaturahmi itu. Jadi yang sampai diambil pusing terus kita marah dan sebagainya, itu ya itu adalah bentuk kepedulian mereka aslinya kepada kita, tapi kita jangan kadang menanggapinya kan kayak kok ngurusi urusanku sih dan sebagainya, padahal bisa jadi ya dia tuh sebenarnya peduli kayak gitu. Saya mikirnya kayak gitu sih. Oke. Berarti ya 11-12 sih menurut pandangan Farah sama Kak Diva, karena ya kalau kita dengerin kata orang terus ya kita jadi kayak stres sendiri kayak sih Kak, kayak udah saya sendiri yang jalani terus masih mikirin kata-kata mereka gitu, masih harus nurutin kata-katanya mereka, jadi kayak pusing sendiri gitu. Nah waktu kuliah sendiri nih Kak, S1, S2 maupun S3, Kak Diva juga kayak aktif dalam bidang organisasi gitu nggak, atau UKM gitu, ekstrakurikuler? Kalau aku dulu di S1, aku lebih banyak di S1 sih. Kalau di S1 itu aku ikut dulu LSO-nya tuh UKM-nya tuh namanya Unitantri. Kan aku itu suka tari tradisional, jadi Unitantri. Terus masuk ke fakultas itu aku juga ikut namanya BIOS namanya, jadi bidang olahraga dan seni gitu. Nah itu yang mungkin yang fokus lebih ke kita selain belajar ya juga seni-seni gitu loh, jadi agak biar refreshingnya itu. Refreshingnya kayak gitu, jadi lebih ke itu kan kayak olahraga juga, terus kita ikut lomba-lomba dan sebagainya. Terus selain itu aku sering juga ikut panitiaan. Jadi kalau dulu kalau di UB itu ospek, malah ikut ospek universitas 2 kali, jadi PK 2 maba itu 2 kali ikutnya di divisi acara. Soalnya aku mikirnya dulu tuh kayak keren gitu. Keren ya ospek universitas. Kan kita juga kenal banyak orang, dan itu sih yang aku cari. Kita bisa kenal banyak orang. Linknya ya. Terus aku kalau di kampus di fakultas ikut kayak seminar-seminar, jadi panitia seminar-seminar bagian humas gitu. Dan juga kalau dan aku juga ikut asisten praktikum, dosen, dan lab. Wah, banyak banget dia ternyata. Ya ampun, ternyata gak fokus kuliah aja, tapi kayak juga organisasi, kepanitiaan juga. Dan kita hampir-hampir sama ternyata. Kayak aku juga, Farah juga itu di bidang seni kayak tari-tari juga. Terus habis gitu kalau kepanitiaan mesti selalu di bidang humas. Jadi ya 11-12 semoga bisa nurutin jejaknya, ya ampun, amin. Amin. Terus kalau misalnya banyak kegiatan gitu ya, kayak kepanitiaan, terus gitu masih
organisasi-organisasi gitu, masih kuliah juga, apa nggak pusing gitu Kak? Karena Faris sendiri juga ngerasa pusing sih sebenarnya, kayak ngurusin misalnya kayak radio, terus habis gitu nanti organisasi yang lain, terus belum tugas-tugas kuliahnya gitu ya kan, pusing banget. Kadang Faris tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu, mau ngurusin yang mana dulu. Mungkin Kak Diva ada tips gitu untuk cara bagi waktu yang benar atau yang baik itu gimana? Oke. Aku tuh lebih ke memprioritaskan yang mana sih. Jadi seumpama Oke. kalau dia kayak tadi yang aku ceritain, kayak kalau seumpama di mata kuliah itu ternyata aku bisa gitu ya. Kalau aku bisa berarti kita harus menggunakan jatah bolos kita sebaik mungkin ya. Jadi Ini itu tips ya. itu yang harus saya gunakan. Jadi Oke. mungkin benar kuliah tuh penting, tapi apa ya, mengeksplor diri tuh lebih penting, dan juga mencari relasi, karena nantinya kita itu apa ya, sama kayak sekarang ya, kayak sekarang kita melihat teman-teman kita udah pada jauh, udah pada punya keluarga dan sebagainya, tapi ketika kita punya banget apa ya cara untuk berelasi, kita tuh menemukan orang baru lagi kayak gitu. Itu menurutku kunci penting ketika aku di S1 itu belajar untuk berelasi. Dan juga ternyata mereka yang biasanya dulu tuh diem, yang nggak mau berteman denganku, sekarang mau berteman. Kan hal-hal itu menurutku apa ya, jadi kunci penting nantinya bisa kamu gunakan setelah lulus S1. Entah ketika kamu ternyata jualan atau apa, share Ya, di benar. sosial media, oh ternyata temanku jadi bosnya, atau jadi orang yang sudah kaya atau yang sebagainya, kan bisa bantu kamu juga. Itu Iya, mikirnya kayak gitu sih. iya, iya. Terus kalau yang lainnya, kalau sama asisten, kalau asisten itu biasanya kan ini apa, jadwalnya sesuai kita kosongnya kapan. Jadi itu sih. Hmm. Kalau yang LSO, kalau LSO itu biasanya kita kalau latihan itu Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi Oh, ada plot waktunya sih. Jadi tidak full. benar. Dan aku tipenya juga kan gini. Kalau sama di panitiaan, aku harus ngeplotting kayak ada jadwal 1 bulan. Ini kita temanya ini, deadline-nya ini kayak gitu. Jadi apa ya, bisa terarah gitu. Dan sampai sekarang pun aku kalau ngajar juga kayak 1 semester itu udah, minggu pertama itu Apa? kamu tugasnya apa, minggu Oh, kedua tugasnya apa. Jadi kalian itu harus apa ya, belajar mandiri dan sudah tahu bahwa timelinemu itu kerjaannya ini. Kalau sama minggu ini aku ngajar materi A. Nah, tugasnya apakah yang A? Kayak gitu. Jadi sudah jelas gitu, tanpa harusnya mereka itu bertanya lagi. Jadi karena sudah jelas tugasmu apa, nanti pelajaranmu apa, seperti itu. Jadi lebih ke apa ya? Melakukan planning. Jadi aku tipenya agak planning tuh sih. Jadi itu. benar-benar. Yes. Hmm. Oke. Nah, kalau menurutnya Kak Diva sendiri ya, selain ini tadi kita bahas tentang soal waktu, manajemen waktu, dan ini aku banyak belajar banget sih kalau yang ini kayak apa harus catat timeline gitu ya. Kadang Farid tuh orangnya kayak suka lupaan kan, suka bawa buku kemana-mana, tapi kadang itu kayak nggak sempet gitu, kayak bukan nggak sempet ya, mungkin kemalesnya itu loh, kayak udah beli buku kayak buku planner kayak gitu, book planner, tapi tuh kayak nyatetnya itu Nah, males kalau aku banget. nggak berguna kayaknya. Iya, sama kayak ini misalnya contohnya Farah bawa buku planner ya, Hmm. mana-mana gitu, tapi ya banyak kosongnya juga gitu loh. Jadi kayak ya itu harus kayak konsisten ya kak ya, mungkin ya kalau udah tahu kedepannya sibuk, terus habis gitu tanggung jawabnya banyak, terus ya harus tahu bisa bagi jadwal sendiri dan tanggung jawab di diri sendiri gitu ya. Betul. Oke, Dan terus mungkin di awal itu agak susah sih. Jadi kayak karena di awal, tapi dilawan. mungkin untuk berlatih kan lebih enak gitu. Karena Hmm, di awal, tapi menjalannya lebih enak. oke. Terus kalau menurut Kak Diva sendiri ya, kan tadi Kak Diva bilang background dari Kak Diva, orang tuanya Kak Diva itu guru juga. Nah, menurutnya Kak Diva sendiri itu emang sebuah latar belakang keluarga itu memiliki peran besar nggak sih dalam sebuah pendidikan atau karir kita? Dan menurutnya Kak Diva, apakah privilege seseorang itu dapat berpengaruh dalam dunia pendidikan nggak? Oke, mungkin ini karena mamaku itu backgroundnya guru ya, jadi pasti keinginan orang tua ke anaknya itu sangat besar. Tapi
Tergantung kalau sama kalau aku kan tipenya, jadi kalau orang tua aku memberikan sebuah arahan, kan ada yang mau mendengarkan atau enggak. Jadi ketika kamu diberikan sebuah privilege itu, seumpama tadi kan alhamdulillahnya dalam keadaan yang cukup gitu kan, seorang PNS ya udah kehidupannya seperti itu, enggak bukan yang lebih yang kaya banget juga yang nggak punya banget gitu. Jadi yang sederhana. Nah itu gimana caranya kita menggunakan privilege itu? Menurutku itu sih. Jadi ketika orang punya privilege atau enggak itu tergantung usahamu juga sih. Jadi baik lagi ketika kalau semama background orang tua nggak ada pendidikannya, banyak kok yang dapat beasiswa LPDP, terus ada yang tukang orang tuanya tukang beca, terus anaknya sekolah tinggi, banyak banget. Balik lagi itu tergantung diri kamu sendiri, aslinya lebih ke kamu mau nggak. Kalau nggak mau ya udah gitu kan. Makanya kan kebanyakan orang cuma insecure tapi tanpa usaha, tapi lebih ke ngeluh, takut ini betul, ngeluh terus nggak mau intinya kayak contoh ya, kalau ada sama tugas terus ini coba dikerjakan, bukan malah berusaha untuk cari dulu gitu, tapi lebih ke tanya ini gimana ya, saya nggak bisa, tapi belum mengerjakan. Iya, benar-benar. Kan itu ketika banyak terjadi itu kamu di kota-kota besar. Betul. Padahal kamu bisa jadi punya privilege, orang tuamu bisa jadi dosen juga, atau orang tuamu orang kaya, bisa kan beli course-nya, course mata kuliah ini, atau beli apa kan bisa gitu. Tapi karena kamu males atau udah nggak niat, akhirnya kayak tanya ini gimana caranya, saya nggak bisa loh. Ya kan coba dulu, harusnya coba dulu baru tanya gitu kan. Tapi lebih ke tanya aja wis pokoknya terima jadi gitu kan. Nah kayak gitu. Oke. Untuk yang terakhir sebelum kita ke penutupan ya Kak ya, ternyata kita udah ngobrol banyak banget. Mungkin Kak Diva mau nyampein sepatah dua kata untuk insan muda, biar insan muda itu terus semangat dalam menempuh pendidikan, terutama bagi yang perempuan juga. Ya, semoga biar semangat untuk kuliah, nyelesain S1, S2, S3-nya, ngikutin jalannya Kak Diva. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak? Mungkin pesanku lebih ke tetap ingatkan apa tujuanmu, terus tetap semangat, dan jangan lupa jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena itu bisa menghambat kamu bisa mencapai tujuanmu. Dan juga kamu juga tidak ketika kamu membandingkan itu kan kamu juga tidak tahu dia itu loh seberapa besar usahanya gitu. Kita cuma hanya melihat dari luarannya aja. Hasilnya. Dan juga ini sih apa yang dilakukan kamu itu harus juga perlu ridho orang tua. Biasanya kebanyakan itu karena idealis dan egois di umur-umur yang masih muda, apalagi ya kita lebih menantang orang tua, biasanya kayak aku pengennya ini, pokoknya aku pengen ini. Nah ketika kita ternyata mungkin alhamdulillahnya ternyata memang meskipun tidak diridhoi orang tua, ada yang dikabulkan gitu keinginannya, tapi ada yang tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan kadang ada sisi menyesalnya ketika nanti mungkin kayak orang tua aku jauh, sekarang sakit dan sebagainya, akhirnya ada penyesalan di akhir, ada yang dan sebagainya. Intinya yang penting adalah kembalikan ketika kita memilih tujuan, tanya ke orang tua apakah mereka meridhoi atau tidak, karena baik lagi semua ridho orang tua itu akan memberikan jalan kemudahan untuk kamu. Dan yang terakhir, pasti kamu setelah berusaha harus terus berdoa, karena ya kita tidak akan tahu kan kalau sama tujuan A kita tidak terwujud. Ya udah, kita jangan sampai langsung down kayak kenapa ya kok nggak dikabulkan dan sebagainya. Padahal bisa jadi tujuan langkah kita sekarang itu adalah langkah terbaik yang memang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau selama untuk cewek-cewek yang mungkin takut untuk berkarya atau takut nantinya lu nanti nggak punya jodoh dan sebagainya, ingat aja sih bahwa Allah itu memberikan kita
menciptakan kita itu berpasang-pasangan, dan kita selain kita memperbaiki diri kan kita juga mencari ilmu kan juga memperbaiki diri. Nanti kan pasti ada yang yang bisa lah nanti dapat jodohnya itu pasti bisa nanti dan dalam waktu yang tepat sesuai keinginan Tuhan kita. Gitu. Wah, luar biasa adem sekali dengerin Kak Diva ngomong. Terima kasih ya Kak Diva. Berarti kesimpulan dari ngobrol kita malam ini banyak banget insan muda, salah satunya ya jangan buang-buang waktu, cari solusi, cari tahu tentang diri sendiri, menghindari hal-hal yang toksik, bonding sama Tuhan, berpikir positif, buat prioritas, jangan menyerah, terus mencoba, meskipun kalian ngerasa nggak bisa, coba dulu, jangan langsung bilang nggak bisa ya, karena kita nggak tahu, kalau kita belum coba, kita nggak tahu bakal bisa atau enggak ternyata pada akhirnya. Nah, terus tetap semangat, jangan bandingin diri insan muda sama orang lain, dan yang paling penting juga adalah tadi ridho orang tua, dan terus berusaha dan berdoa. Wah, luar biasa banget yang disampaikan Kak Diva tuh kayak daging-daging semua loh. Kayak adem juga gitu di hati. Jadi kayak Farah juga dengerin Kak Diva ngomong tuh langsung terinspirasi juga karena sempat down juga karena omongan-omongan orang. Terus habis gitu dari Kak Diva ini jadi semakin yakin bahwa ternyata Farah tidak sendiri gitu. Mungkin insan muda juga gitu. Oke, gak kerasa kita udah ngobrol banyak banget. Terima kasih buat Kak Diva sekali lagi yang udah meluangkan waktunya untuk sharing bareng sama insan muda semuanya di Sufada Corner kali ini. Yang disampaikan luar biasa, mantep, daging semua, sangat menginspirasi Farai dan insan muda semua pastinya. See you next episode insan muda. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten yang seru dan menginspirasi dari Sufada Radio. Dan teman-teman juga bisa follow juga akun Instagram dari Kak Diva. Instagramnya apa nih Kak? Diva Kurnia hanya 2. Oke, udah disebutin, nanti kita tulis di deskripsi, teman-teman bisa kepoin Instagramnya Kak Diva ya. Jangan lupa komen video ini, kira-kira kalian pengen kita bahas apa lagi. Oke, stay tune terus di YouTube-nya Sufada Radio di program Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. Sekian untuk episode kali ini, Farah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you Kak Diva, semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi. Sukses terus untuk Kak Diva, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak Kak. Dadah.